Was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that. Jadi, adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu pertanggungjawaban pusat laba pusat investasi. Adapun pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama, pengertian pusat investasi, yang kedua, pembentukan investasi, yang ketiga, masalah dalam pusat investasi, yang keempat, alat ukur pusat investasi, yang kelima, keunggulan ROI, yang keenam, keunggulan EVA, yang ketujuh, alternatif untuk evaluasi manajer, yang kedelapan, evaluasi prestasi ekonomi. Materi yang pertama yaitu pengertian pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan hubungan dengan dana investasi. Setiap pusat investasi mempunyai seorang manajer utama dan bertanggung jawab atas setiap unit kegiatan atau program yang terjadi di dalam semua divisi yang dipimpinnya. Kemudian secara periodik manajer tersebut akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan. Materi yang kedua yaitu tujuan pembentukan investasi. Adapun tujuan pengukuran prestasi suatu pusat investasi adalah yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang dilakukan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. Yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Yang ketiga, menyediakan alat perbandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Adapun masalah dalam pusat investasi yaitu yang pertama pengukuran dan pengukur prestasi, yang kedua masalah pengukuran aktiva sebagai dasar investasi, yang ketiga masalah definisi investasi yang digunakan, yang keempat masalah dalam aktiva lancar, yang kelima masalah dalam aktiva tetap, yang keenam aktiva leasing, yang ketujuh fasilitas menganggur, yang kedelapan utang jangka panjang, yang kesembilan beban modal. Alat ukur pusat investasi, ada dua alat ukur untuk pusat investasi yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ROI atau Return on Investment. Menurut Rudianto, Return on Investment adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, EVA atau Economic Value Added. Menurut Rudianto, mengemukakan bahwa Economic Value Added atau EVA adalah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai yang merefleksikan jumlah absolut dari nilai kekayaan pemegang saham yang dihasilkan baik bertambah maupun berkurang setiap tahunnya. Keunggulan ROI. Yang pertama, Return on Investment atau ROI mendorong manajer divisi untuk memperhatikan saling berhubungan antara penjualan, beban, dan investasi. Yang kedua, Return on Investment ROI mendorong manajer untuk menghemat beban. Apabila sebuah investasi tidak menghasilkan Return on Investment atau ROI sebagaimana yang semula diharapkan, manajer divisi akan berusaha di tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi beban tertentu yang menurut keyakinan tidak menurunkan penjualan.
Yang ketiga, return on investment atau ROI, mendorong divisi para investasi yang terlanjur berlebihan apabila return on investment dari investasi yang sedang berjalan semakin turun dan tahun ke tahun. Manajer divisi akan berusaha memberhentikan aset yang kurang atau tidak produktif. Keunggulan dari EVA yaitu yang pertama, EVA mudah dihitung dan mudah dipahami. Yang kedua, EVA membantu para penyandang dana untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. EVA dapat mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modalnya. Yang ketiga, penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan keputusan pemegang saham. Alternatif untuk evaluasi manajer. Kebanyakan orang akan menggunakan ukuran tunggal untuk penilaian prestasi atas investasi dan laba. Misalnya, jika laba yang sebenarnya lebih baik dari yang dianggarkan, tetapi prestasi investasi atas modal jelek, bagaimana manajemen mempertimbangkan prestasi keuangan secara keseluruhan? RI ataupun ROI menitikberatkan pada pengaruh kinerja investasi yang lebih rendah terhadap kinerja laba dan menyediakan suatu ukuran tunggal. Alasan ini adalah untuk memotivasi manajer lebih berhati-hati terhadap penambahan investasi baru yang tidak mendatangkan laba. Juga karena hanya pengeluaran modal yang utama saja. Materi yang terakhir atau ke-8, evaluasi prestasi ekonomi. Seperti diketahui, ada dua laporan kinerja terhadap unit usaha. Pertama, laporan manajemen yang dibuatkan bulanan atau kuartal. Kedua, laporan prestasi ekonomi yang dibuatkan tidak secara reguler, biasanya sekali beberapa tahun. Laporan ekonomi merupakan instrumen untuk mendiagnosis, melaporkan apakah strategi unit usaha tersebut memuaskan atau harus diputuskan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap unit usaha. Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Yang kedua, dua tolak ukur evaluasi kinerja untuk pusat investasi yaitu return on investment atau ROI dan residual income atau RI. Yang ketiga, RI ataupun ROI menitikberatkan pada pengaruh kinerja investasi yang lebih rendah terhadap kinerja dan laba dan menyediakan suatu ukuran tunggal. Alasan ini adalah untuk memotivasi manajernya lebih berhati-hati terhadap penambahan investasi baru yang tidak mendatangkan laba. Yang keempat, secara konsep nilai dari suatu unit usaha dari nilai saat ini dari aliran mendapatkan di masa depan. Ini dihitung dengan mengestimasi cash flow untuk masing-masing tahun dan dipotong masing-masing aliran tahun pada tingkat pendapatan yang diinginkan.